Revisi ganti rugi salah penangkapan, dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama Erasmus Napitupulu. Mas Erasmus, ini kalau kita bicara soal PP tahun 83 itu, nomor 27 tahun 83. Ya. Artinya dari segi jumlah itu sudah sangat tidak manusiawi. Dari segi prosedur juga Anda tadi mengatakan itu juga sangat tidak manusiawi. Artinya PP ini sudah usang, sudah tidak perlu dipakai dan harus ada revisi yang baru sebetulnya. Benar. Nah, seperti apa PP ini seharusnya bentuknya? Ada 3 hal yang harus diperhatikan, Mas, menurut kami. Yang pertama adalah terkait gaspang dengan ganti rugi. Yang pertama masalah tadi prosedurnya. Ya. Jadi bagi kami prosedurnya harusnya bukan gugatan. Dia nggak perlu ke pra-peradilan. Begitu hakim bilang ini salah tangkap, salah tahan, mekanismenya harusnya permohonan. Jadi si orang yang salah tangkap dan salah tahan tadi ya, atau rekayasa kasus atau peradilan dipaksakan, dia tinggal mengajukan berdasarkan putusan pengadilan, dia tinggal mengajukan. Kemana diajukan? Saya rasa itu masalah internal negara. Ya. Nah, itu prosedur yang pertama. Artinya dia harus dipermudah. Yang kedua adalah masalah di internalnya negara sendiri. Di Padang kasus penembakan yang mengakibatkan pelumpuhan itu kemudian diputus dengan angka 300 juta. Gugatannya perdata memang, bukan dalam konteks PP 83. Tapi angka itu susah dikeluarkan karena apa? Karena kemudian negara menyatakan mekanisme pemberian ganti rugi oleh negara itu harusnya digugat juga ke Menteri Keuangan. Saya rasa ini hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh mereka yang mencari keadilan begitu ya. Harusnya PP ini juga mengatur mekanisme yang sangat konkret yang memaksa Kementerian Keuangan dalam konteks ini dan aparat penegak hukum dan kementerian terkait Kementerian dan Hukum dan HAM untuk menyediakan slot anggaran atau anggaran yang bisa dicairkan secara cepat. Jadi ada anggarannya, belum tentu waktunya cepat. Oke, itu dari segi prosedur. Artinya tidak lagi menggunakan proses gugatan, tapi ketika hakim menyatakan bahwa ini adalah salah tangkap, mestinya prosesnya itu sudah menjadi apa namanya? Dia sudah jalan. Dia sudah jalan dan artinya sendiri. ya artinya juga apa namanya, mereka yang salah tangkap ini juga nggak mesti harus susah payah lagi melakukan proses-proses lanjutan gitu kan? Itu intinya sebetulnya. Itu yang pertama dari prosesnya. Ya. Terus dari besaran ganti ruginya sendiri harusnya seperti apa? Kalau kami menilai angka minimal itu harus ditetapkan. Jadi kalau tadi PP sudah menyatakan angka minimal, kami apresiasi seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah batas ambang atas. Nah, bagi kami kalau tidak ada kerugian lanjutan atau kerugian yang bisa diajukan permohonan lanjutan, silakan ditentukan batas atas. Tapi kalau misalnya ada kerugian lanjutan seperti kehilangan pekerjaan seperti itu ya, apalagi kalau misalnya dia pejabat negara, lalu kemudian kehilangan pekerjaan, dia bekerja di sektor politis yang butuh pemilihan dan lain-lain, itu kan ada konteks di mana ada impact yang sangat besar. Atau kedua misalnya bagi dia yang tadi seperti gizi buruk, anaknya meninggal dan lain-lain, atau kemudian perceraian terjadi dan lain-lain. Nah, angka batas maksimal itu kemudian tidak relevan lagi terjadi. Jadi penilaian terhadap kerugian di atas angka maksimal selama itu bisa dihitung oleh hakim, itu harus bisa diterapkan. Kalau kita taruhlah angka batas atasnya itu nanti terserah pada proses hakim. Tapi kalau kita bicara batas minimal, itu berapa mestinya? Taruhlah misalkan ada orang salah tangkap 1 hari, dia belum dianiaya misalkan, berapa mestinya ganti ruginya? Kalau kita merujuk pada penelitian CJR itu ada di angka 600 sampai 4,5 juta. Kalau kita merujuk pada angka emas pada saat PP 83 dibentuk, minimal 5.000 tadi dikalikan dengan hampir 50 kali kenaikan harga emas itu hampir di angka 50 atau 20 berapa puluh kali gitu ya. Itu bisa di angka sekitar 500 sampai berapa juta. Mestinya ya? Mestinya per hari seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian kita angka yang di tengah-tengah itu ya seperti itu, 500.000 sampai angka 5 juta per hari. Harusnya dihitungnya per hari ya? Harus dihitung per hari. Bukan seperti yang terjadi pada Dedi, misalkan 10 bulan di penjara, misalkan terus hanya 1 juta rupiah. Kita harus per hari. Karena apa? Apa maksud saya per hari? Begini Mas, ini harus dijelaskan dengan baik-baik supaya masyarakat mengerti ketika nanti masyarakat berhadapan dengan hukum. Setiap hari, setiap waktu yang dilakukan penahanan, itu harus diaudit. Dalam artian apa? Penahanan itu kan untuk memperlancar proses penyidikan. Jadi kenapa orang ditahan? Supaya penyidik harus punya alasan kenapa orang ditahan, karena memperlancar penyidikan. Nah, alasan lancar ini kan harus ada pemeriksaan. Kenapa di 20 hari ditahan? Oh, ternyata pemeriksaannya dilakukan 20 hari. Kenapa 30 hari ditahan? Dilakukan 30 hari. Nah, dalam konstruksi itu berarti penyidik harusnya bisa dia harusnya bisa mempertanggungjawabkan hari per hari dari penangkapan. Karena konteksnya dia bisa mempertanggungjawabkan hari per hari, maka kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang salah tangkap atau harusnya dia tidak berada di tempat itu juga harus dipertanggungjawabkan hari per hari. Baik, itu dia untuk ganti ruginya. Bagi polisi yang salah tangkap sendiri, apa yang mestinya dilakukan oleh negara terhadap mereka? Baik,
Kalau menurut kami, kalau prosedur salah tangkapnya itu masalah etik administratif begitu ya, silakan karena sudah ada mekanismenya. Silakan mekanisme internal dijalankan, silakan mekanisme KUHAP dijalankan. Tapi begitu dia ada indikasi terjadi tindak pidana, penyiksaan, rekayasa dalam konteks penyiksaan, lalu kemudian ada akses lain, misalnya dia menggunakan abuse ya, dia menggunakan kesenang-wenangan, dia tahu orang ini tidak bersalah sejak awal, tapi kemudian dia ambil hanya untuk alasan mengamankan kasus dan lain-lain. Ini harus berjalan mekanisme penegakan hukum bagi saya. Artinya aparat penegak hukum harus juga menunjukkan bahwa mereka yang mengerti hukum itu juga tahu konsekuensi dari melanggar hukum. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Erasmus. Baik, terima kasih banyak.